Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alel AGR. Oke, teman-teman, seperti janji saya kemarin, bahwasanya saya akan mereview untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut versi desktop ini ya, teman-teman. Dan seperti biasa sudah berada di tampilan aplikasi desktop eh CapCut versi desktopnya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman subscribe channel ini jika teman-teman suka, dan jika tidak suka silahkan diabaikan saja. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, di sini seperti teman-teman lihat ya, untuk tampilan eh, aplikasi CapCut versi desktop ini jauh sekali, sangat berbeda sekali ya dari tampilan aplikasi CapCut yang ada di smartphone ataupun iPhone ataupun Android. Jadi sangat beda sekali. Di sini tentu saja kita landscape, kalau di HP itu pasti ya potret teman-teman. Oke, di sini saya akan sedikit review untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut ini, teman-teman. Yang pertama di sini ada import. Di sini seperti biasa, setelah kita klik project, ini masuk di klik project ya teman-teman. Ada import ya, seperti biasa kita akan disuruh memasukkan sebuah project yang akan kita edit, dan tentunya ini masuk ke halaman penyimpanan. Kemudian teman-teman, di sini ada lagi audio. Ini di bagian audionya ya teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman, seperti biasa untuk aplikasi CapCut itu harus terkoneksi dengan internet untuk menggunakan fitur-fitur yang disediakan. Makanya untuk aplikasi CapCut ini terbilang ringan karena semuanya itu harus mendownload dulu. Oke, jadi untuk video ini teman-teman ya, ditujukan kepada pemula yang baru baru sekali mengenal aplikasi CapCut. Jadi kalau yang sudah pro ya silakan abaikan saja, di skip saja bro. Oke, kita lanjut di bagian teks. Di sini kalau terkoneksi ke internet pasti banyak yang keluar untuk font yang disediakan oleh aplikasi CapCut versi desktop ini. Dan tentunya untuk versi desktop ini pasti lebih banyak keunggulan daripada yang versi smartphone ya teman-teman. Oke, di sini kenapa nggak bisa? Karena tidak terhubung ke internet nih. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke stiker. Di sini ada juga menu stiker. Nah, ini sudah bukan terdownload ya. Ini masih belum di-download. Ini banyak sekali untuk stikernya teman-teman. Kemudian efek. Nah, di sini untuk menu efeknya. Kemudian transition. Selanjutnya di filter dan lanjut lagi adjustment. Nah, di bagian adjustment ini biasanya buat teman-teman itu untuk bagian adjustment ini sangat penting ya, karena dengan fitur ini teman-teman bisa mengubah mulai dari bagian color grading dan banyak lagi lah yang lainnya. Dan di sini kita masuk ke yang jadi untuk melihat yang ini teman-teman, kita
harus ada project yang sudah kita masukkan. Coba kita masukkan dulu satu. Nah ini ya, masukkan ini saja. Oke, kita alihkan pandangan kita ke sebelah kanan. Oke, adjustment di sini ada basic, load. Jadi di sini ya teman-teman, saya tidak memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan, tapi hanya saya sekedar mereview saja fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut versi desktop. Nah, di sini untuk adjustmentnya, untuk color ya. Ini bagian color. Kurang lebih sama ya untuk fitur-fiturnya, tapi lebih banyak yang di desktop, karena untuk tampilannya itu sudah jauh berbeda teman-teman. Di sini untuk cara-cara itu sama, tinggal geser-geser seperti ini ya. Dan pasti teman-teman dari tadi nyarinya yang fitur keyframe ya. Kenapa nggak ada fitur keyframe di aplikasi CapCut versi desktop ini? Bukan nggak ada teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat yang ini yang segi 4 miring ini, apa namanya ini? Nah, ini adalah keyframe teman-teman. Nah, itu kan add keyframe. Jadi menunya itu ada di samping kanan. Dan ini pun sangat-sangat terkecoh ya. Kalau nggak teliti ini bisa nggak kelihatan ini teman-teman. Kalau di versi Android ataupun ya pokoknya versi versi HP ya, versi HP-nya itu kan ada di sini teman-teman. Kita tinggal klik seperti itu. Tapi ini adanya di atas di bagian adjustment. Kemudian kita ke HSL. Nah, ini adalah untuk color gradingnya. Jadi cara-caranya sama, hanya tinggal menggeser kanan kiri. Hanya tinggal teman-teman itu menyesuaikan dan melihat seberapa besar angkanya. Nah, oke teman-teman ya. Lanjut di bagian kurva. Kurva ini sama juga. Nah, di sini ada 3. Kalau di versi HP atau smartphone itu ininya tampilannya nggak seperti ini. Hanya satu, kita klik ganti geser ke warna biru, putih, hitam seperti itu. Kalau di desktop ini hanya tinggal menggeser karena kurvanya itu semacam slide gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian color wheel. Nah, di sini yang di versi smartphone itu yang tidak ada teman-teman. Di sini versi smartphone itu nggak ada. Dan ini di versi desktop ini ada, cuma ini yang sudah pro teman-teman. Kalau tidak pro, teman-teman bisa mengeditnya meskipun tidak pro, tapi teman-teman tidak bisa melakukan ekspor ketika hasil akhirnya itu mau digunakan, itu nggak bisa. Ini harus pro dulu teman-teman ya. Untuk shadow, might, tight, dan kemudian offsetnya di sini juga ada. Jadi untuk perbedaan dengan smartphone itu banyak ya, dan tampilannya juga ya, kalau di smartphone itu kan kecil, jadi kita sulit kalau di
desktop seperti ini kita dengan leluasa sangat lebih mudah ya teman-teman. Oke, yang ini untuk fitur ini hanya sebagai tampilan dari aplikasinya ini. Nah, oke, layoutnya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini ada zoom. Zoom bukan untuk video yang ada di sini ya teman-teman. Ini zoom untuk bagian bagian apa ini namanya? Pokoknya bagian project ini kalau ini mau dipersempit di sini zoom. Oke, lanjut di bagian yang ini zoom timeline. Oh ya, timeline ya namanya, timeline. Sama saja ini teman-teman. Ini kembali ke pengaturan awal ya. Kalau misalkan kita zoom seperti ini, mau kembalikan lagi bisa digeser seperti ini, tapi untuk pasnya kembali ke yang awal itu nggak mungkin. Kita tinggal klik yang ini. Nah, ini untuk mereview. Kemudian ini bagian link dan snapping ini. Kemudian yang ini adalah untuk record. Nah, di bagian ini adalah recording dan teman-teman juga bisa mengatur. Ini adalah earphone yang saya gunakan, USB PNP audio. Kemudian di bagian sini adalah pengaturan volumenya. Tapi di sini untuk standarnya itu 100 teman-teman ya. Bisa teman-teman tambahkan echo, mute project, dan voice. Oke teman-teman ya. Nah, ini record suara. Oke. Ini record suara. Oke, berhasil. Nah, setelah muncul, ternyata setelah tadi kita record, ternyata di sini bisa muncul untuk bagian keyframe ya teman-teman ya. Yang ini tadi kan nggak ada nih. Setelah kita record ternyata ada. Loh. Oh, harus ke atas dulu. Ternyata harus di sini dulu teman-teman. Oke. Ini kan ada, tapi harus ke sini dulu. Oke. Dah, kita lanjut ke fitur-fitur lain. Di sini ada delete, hapus seperti ini. Untuk yang ini remove filter code, ini adalah versi pro ya. Jadi teman-teman kalau nggak pro nggak bisa menggunakan. Terus kemudian untuk yang ini sama dengan yang ada di versi smartphone. Ini untuk menandai bit-bit yang teman-teman inginkan pada audio teman-teman yang sudah dimasukkannya. Pokoknya ini intinya untuk menandai. Ini auto bit AI ini harus terkoneksi ke internet teman-teman. Kemudian ini split kanan split kiri
split. Kemudian ini adalah back atau undo. Kemudian ini adalah selection untuk memilih ya. Ada split, banyak di sini teman-teman, dan di sini adalah untuk bagian area projectnya. Bagian area project timeline di sini teman-teman. Jadi teman-teman silakan tambahkan saja, masukkan di sini untuk audio, videonya. Nanti akan ya sama seperti di tampilannya ya, kurang lebih sama seperti yang di HP. Tapi untuk fiturnya ini banyak yang berubah. Dan kita tinggal ke bagian yang paling atas ini shot. Di bagian shot ini teman-teman ada timeline. Berarti ini adalah bagian tombol pintasnya ya, menggunakan keyboard. Outpoint 0. Kita klik 0. Coba 0. Bagian main track magnet P itu sudah tersedia semua ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini untuk mengedit di desktop, teman-teman tinggal hafalin saja ini agar lebih gampang dan lebih cepat. Tinggal klik di bagian angka-angka yang sudah tersedia di sini, maka ya tidak perlu cari-cari ke sana sini. Timeline-nya ini, player itu ada semua ini teman-teman. Ctrl Shift F untuk enter access full screen. Ctrl F, Ctrl Shift F. Coba. Iya teman-teman ini. Kemudian join pro. Nah, di sini untuk join pro-nya agar teman-teman itu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Semua fitur ya teman-teman. Oke. Kita ke share seperti biasa ini teman-teman, share ke media sosial. Kemudian yang terakhir ini adalah export. Di sini teman-teman bisa mengatur untuk penyimpanannya, mau disimpan di mana, di bagian sini. Kemudian title-nya, nama di sini teman-teman, dan resolusi bisa diatur sampai 4K. Kalau di sini ya, di PC saya ini sampai 4K. Kemudian di code bisa, formatnya juga bisa diatur teman-teman, dan audio juga bisa diekstrak di sini ya. Tinggal centang yang ini. Nah, bukan yang ini. Yang ini. Dan lalu ekspor. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video review tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.